Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan review soal PPG dalam jabatan. Semoga bermanfaat. Dan mereview soal pretest PPG dari salah satu bimbel. Kita akan belajar dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nomor pertama, ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. B. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu. D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Tentu saja jawabannya A ya, mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Harus fair ya. Ketika salah harus mengakui kekeliruan dan memperbaiki soal. Ini sudah menjadi kewajiban guru. Nomor 2, wakalan yang keluar dari lambung menuju usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seorang makan bahan makanan yang mengandung 1 protein, 2 amilum, 3 glukosa, 4 lemak, 5 vitamin zat, makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah makanan yang keluar dari lambung adalah tentu saja protein, amilum, dan glukosa. Nomor 3, ini lebih kebanyakan ke studi kasus ya, materi soalnya. Kita baca soalnya dulu. Konflik dalam kutipan cerita tersebut. Ya, di atas adalah kita baca. Bacalah kutipan cerita berikut. Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA, ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser mau ke peringkat 2. Tetapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tetapi Adit juga mau belajar sama Sensi Bata. Kamu memang dekat, Jana, potongku. Tetapi aku mencampakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Nah, ini ada konflik ya antara saudara memperebutkan cowok. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji. Ingat, Jana, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju di pileg tahun depan. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh, ya, jawabannya yang A, perbedaan kehidupan dua perempuan kembar. B, perasaan tidak beruntung. C, kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. D, kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi. Yang ke E, galau. Ya, kalau jawaban yang sesuai sih kehidupan keluarga mereka yang tidak seimbang ya. Ada riwayat pertengkaran antara keluarga, ada riwayat pilek, dan itu keluarga mereka rentan sangat konflik. Jadi jawaban yang sangat mendekati adalah yang C. Nomor 4, sejak tahun 2017 di Desa Trawulan ada banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan itu dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeolog yang tersebar di situs Segaran. Di situ terdapat sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata,
mentok, pecahan, gerabah, sumur serta saluran drainase. Dalam tahap ini disebut metode apa? Di sini menceritakan ya. Kalau menceritakan ada beberapa tahapan. Yang pertama historiografi adalah kajian metode sejarah dan pengembangan sejarah. Verifikasi adalah teori filsafat positif logis dalam memilih dan menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan. Ada interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan dan gerakan antara dua atau lebih pembicara. Kritik merupakan kritik yang membangun. Heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan. Jadi nomor 4 ini bacaan dibangun dari historis ya, sejarah Majapahit. Lebih tepatnya jawabannya ke A. Nomor 5, pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring. Yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswa, media penyebar luasan hasil perbaikan yang tepat adalah tentu saja WhatsApp ya, untuk menyebarluaskan secara tepat. Nomor 6, seorang guru kelas 4 yang mengajar subtema bangsa dan budaya Nomor 6, seorang guru kelas 4 yang mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat dan adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Gambar tradisi Ngaben, foto pembuatan ukiran suku Amat, C. Masalah kontekstual di sekitar siswa, D. Kasus nyata, E. Ritual perkawinan. Di sini bahan ajar untuk berbagai keunikan rangkaian ritual adat. Jadi yang paling tepat adalah ritual perkawinan adat dari daerah melalui video ya. Lebih video ini jadi pembahasan pembelajaran yang lebih tepat untuk digunakan pada siswa. Nomor 7, berbagai bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat atau ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Ya, ini ada A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Sedang karena bersifat situasional. E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Ya, E jawabannya ya. Nomor 8, dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah jurnalnya adalah, ya ini kita simak materinya apa. Metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi ya, membaca video, puisi dan media. Komponen bagian isinya, tentu saja A. Abstrak pendahuluan bahan dan metode, B. Abstrak bahan metode hasil pembahasan, C. Bahan metode hasil pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Tentu saja jawabannya yang C ya, yang lebih tepat. Nomor 9, dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Ardi menimba menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat pada kasus di atas adalah
Yang pertama ada dua anak, Adi menggunakan kacang lebih ringan ya, Betty langsung dengan tali lebih berat. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dari Betty. Adi dan Betty tidak mempunyai keuntungan mekanik. C. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. D. Keuntungan mekanik Adi sama dengan Betty. E. Keuntungan mekanik Adi lebih besar. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. Itu saja lebih ringan ya. E. Nomor 10. Seorang guru kelas 4 yang mengajar subtema bangsa dan budaya bangsaku menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual. Nah, ini yang tadi nih. Masih sama jawabannya ya, ritual perkawinan. Diulang soalnya. Nomor 11. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu ketika perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan di berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijaksanaan liberalisasi yang melanda dunia. Sikap bangsa Indonesia yang paling tepat merespon perkembangan globalisasi. Jadi sikap kita ya untuk merespon globalisasi, A. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberalisasi. Tentu saja tidak bisa ya mengamandemen dan memasukkan nilai-nilai ekonomi liberalisasi. B. Bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional. Tidak bisa. C. Bangsa Indonesia harus menyelesaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberasi. Tidak bisa juga. D. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Lah, ini lebih relevan ya. Yang E. Bangsa Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya. Tidak bisa. Jadi jawabannya yang lebih tepat D. Nomor 12. Salah satu tahapan perkembangan kognitif peserta didik adalah operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekan pada beberapa hal. A. Pemberian tugas yang rutin. B. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. C. Menggunakan media, sumber belajar, dan alat peraga. D. Menekankan pada sikap belajar yang baik. E. Memberi tugas yang rutin. Jadi pada tahap operation konkret ini harus menggunakan media dan sumber belajar dan alat peraga yang tepat sehingga mereka lebih bisa menerima pembelajaran yang lebih tepat juga ya. Nomor 13. Pada muatan PKN, seorang guru kelas 4 akan mengembangkan kemampuan mengidentifikasi melaksanakan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan semua mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan ikut mencari solusi pemecahan di dunia anak. Media yang paling tepat adalah, nah ini ada foto jual beli di pasar, cat organisasi lembaga, grafik perkembangan penduduk, kumpulan berita daring, tabel persebaran jenis pekerjaan berdasarkan usia. Lebih tepat ke E ya. 14. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi yang membuat denah dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator adalah B ya, observasi. Observasi itu melalui pengecekan dan penglihatan ya, dengan mengobservasi siswa, membuat denah dengan skala yang besar. Kita lihat apakah dia bisa membuat denah dengan skala yang besar. 15.
Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok titik penilaian. Otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru adalah kita ingin melihat kemampuan siswa mengatur dan mengelola perbedaan pendapat, kinerja ya. Kinerja ini bisa dilihat dari observasi bagaimana mereka dalam kelompok dapat menyelesaikan masalah perbedaan. Baiklah, itu dahulu kita bahas soal 1 sampai 15. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Nanti kita akan bahas soal yang lebih lanjut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Terima kasih.